Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai dunia aparatur sipil negara atau yang kita kenal sebagai ASN dan informasi edukasi menarik lainnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai pernyataan terbaru Menteri Pan-RB dalam menyelesaikan persoalan honorer pada tahun 2024 melalui skema perekrutan ASN P3K. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan edukasi sekalian tetap mendapatkan kabar terbaru mengenai ASN dan informasi edukasi lainnya. Terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasannya. Kabar ini kami rangkum dari laman jpnn.com. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan-RB, saat ini tengah fokus menyelesaikan proses seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Kami sedang menyelesaikan seleksi CPNS yang sebelumnya, dan seleksi P3K juga belum selesai. Jadi, mohon waktu, ujar Menteri Pan-RB Rini Widiantini di kawasan Tebet, Jakarta, pada Rabu 11 Desember, saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan dibukanya seleksi CPNS 2025. Menteri Rini menjelaskan bahwa komitmen untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN atau honorer melalui seleksi P3K 2024 telah disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kemen PAN-RB. Seperti yang sudah kami sepakati antara Menteri Pan-RB dan Komisi 2 DPR, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini tahun ini, jikata Rini. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan bahwa kebutuhan PNS pada tahun 2024 mencapai 247.487 formasi, dengan 54% untuk instansi daerah dan 46% untuk instansi pusat. Ia juga menjelaskan bahwa seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 akan dilaksanakan di 339 lokasi. Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, seleksi CPNS akan mengutamakan sistem merit dengan prinsip objektivitas dan transparansi. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap individu yang lolos seleksi adalah mereka yang memiliki kompetensi terbaik, tanpa memandang latar belakang atau faktor subjektif lainnya, ujarnya. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan-RB, menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki sistem rekrutmen pegawai negeri sipil, PNS, dan memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang dapat lolos. Fokus Pan-RB dalam menyelesaikan seleksi CPNS dan P3K ini sangat penting untuk menanggulangi masalah pegawai non-ASN, yang sudah menjadi perhatian sejak lama. Sistem merit yang diutamakan dalam seleksi CPNS menunjukkan bahwa Kemen PAN-RB berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, objektif, dan bebas dari intervensi atau faktor subjektif. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyelesaikan semua proses seleksi ini dalam waktu yang terbatas, terlebih dengan jumlah formasi yang sangat banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa seleksi ini berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri yang berkualitas di berbagai instansi. Olehnya, Kementerian Pan-RB tengah bekerja keras untuk menyelesaikan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024, yang diharapkan dapat mengatasi masalah pegawai non-ASN dan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara, ASN. Dengan penerapan sistem merit yang objektif dan transparan, seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan berdedikasi untuk melayani masyarakat. Meski demikian, tantangan dalam menyelesaikan seleksi dalam waktu yang terbatas tetap harus dihadapi, namun dengan komitmen dan kerjasama yang baik antar pihak terkait, proses seleksi ini dapat berjalan dengan sukses. Bagaimana tanggapan kawan-kawan edukasi sekalian? Semoga dapat memberikan kabar baik bagi kita semua. Sekian untuk kabar kali ini. Sampai jumpa di kabar-kabar edukasi lainnya. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.